Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Ibu Rika Febriani S.Hum M.Pes dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari perwakilan kelompok 1 akan menampilkan hasil presentasi dari kelompok kami mengenai judul Golput bukanlah solusi, maka jauhi, ayo memilih. Saya Anggi Saputra, NIM 21053002 dari Prodi Pendidikan Ekonomi dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habel Wilafrial Haddad dengan NIM 21061006 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Padang, sesi 0673. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawia dengan NIM 21034020 Prodi Fisika NK dari sesi 0674. Perkenalkan, nama saya Fauzia Primazola, NIM 21052040 dari Prodi PPKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betaila Gustira dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan NIM 21052034 Seksi 73. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Nawiyah, kepada Saudari dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian golput. Istilah golput sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan tentu saja sudah tidak asing lagi bagi telinga kita. Secara garis besar, golput adalah mereka yang gagal menyalurkan hak pilihannya. Contohnya saja di sini misalnya tidak bisa datang ke tempat pencoblosan, mengalami kekeliruan dalam mencoblos sehingga hak suaranya dinyatakan tidak sah. Dan pada saat ini banyak sekali masyarakat yang memilih lebih dari satu suara sehingga hak suaranya tidak dapat dihitung atau namanya tidak terdaftar sebagai pemilih dikarenakan sesuatu hal dan lain sebagainya. Golput dalam pemilu merupakan manifestasi dari sikap politik, sedangkan urusan penyelenggaraan pemilu secara yuridis sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, maka di sini timbul persoalan tentang bagaimana sikap golput para pemilih apabila dilihat dari perspektif Undang-Undang Pemilu. Walaupun terkesan sederhana, permasalahan golput ini perlu dikemukakan lebih dahulu dalam pasal 1 ayat 34 dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin mempunyai hak untuk memilih. Golput menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah hak rakyat. Mereka boleh menggunakannya dan boleh juga untuk meninggalkannya. Maka golput menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini diperbolehkan. Sedangkan pada Undang-Undang Pemilu Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 8 Ayat 1 menyatakan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilihnya, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Ayat 2 menyatakan untuk dapat didaftarkan sebagai pemilih. Warga negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud ayat 1 harus memenuhi syarat, yakni nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalimat mempunyai hak memilih pada pasal 1 ayat 34 di atas dengan sangat tegas menunjukkan bahwa ketertiban rakyat untuk memberikan suara dalam pemilu adalah bukan kewajiban melainkan hak. Walaupun demikian, memberikan suara dalam pemilu itu hak, tidak secara otomatis rakyat dapat menggunakan hak memilihnya, karena untuk itu undang-undang menetapkan syarat administratif, yakni harus terdaftar terlebih dahulu sebagai pemilih. Artinya, jika rakyat tidak terdaftar secara resmi sebagai pemilih, maka ia tidak dapat menggunakan haknya untuk memberikan suara dalam pemilu, walaupun dengan sukarela ia berkehendak melaksanakan. Memilih itu adalah hak, maka dalam perspektif Undang-Undang Pemilu, para pemilih diberikan kebebasan untuk memilih untuk menggunakan hak atau tidak menggunakannya. Selanjutnya, oleh karena memilih itu hak, maka tidak boleh untuk siapapun memaksa pemilih hak itu untuk memilih menggunakan haknya atau untuk pemilih tidak menggunakan haknya.
untuk pemaparan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Habel kepada saudara dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus golput di Indonesia. Yang pertama, sebanyak 250 pemilih di Desa Motabondu, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mereka kompak untuk golput atau tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2020. Hal ini dikarenakan selama 13 tahun mereka tidak menerima alokasi dana dari pemerintah. Oleh karena itu, mereka memilih golput dengan mengembalikan surat C6 KWK kepada pihak penyelenggara pemilu setempat. Yang kedua, kurang lebih 500 warga Baduy dalam memilih golput pada pemilu 2019. Mereka beranggapan bahwa politik pemilu bagi masyarakat Baduy bisa memecah belah. Yang ketiga, para mahasiswa rantau di daerah istimewa Yogyakarta banyak memendam kekecewaan setelah usahanya harus berakhir dengan kegagalan. Para anak kos ini tidak bisa mengurus formulir A5 untuk pindah memilih. Yang keempat, di Bantul terdapat orang-orang yang secara sengaja memang tak ingin memilih. Mereka merupakan para warga yang menyebut diri sebagai Kesatuan Perjuangan Rakyat atau KPR Yogyakarta dan mendeklarasikan keputusan menjadi golput pada Pilpres 2019. Alasan mereka golput dikarenakan kecewa pada rezim Jokowi JK yang mereka lihat hanya memunculkan konflik yang merugikan masyarakat. Untuk pemaparan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Fauzia, kepada saudari dipersilakan. Faktor-faktor penyebab golput. Yang pertama yaitu faktor eksternal. 1. Karena TPS berada jauh dari tempat tinggal masyarakat. Yang kedua, karena adanya sebab-sebab teknis seperti kemalangan. Yang ketiga, sistem atau mekanisme penyelenggaraan pemilu itu sendiri tidak jujur dan tidak tertib sehingga ada masyarakat yang tidak terdaftar. 4. Karena masih ada masyarakat yang tidak memiliki KTP sehingga masyarakat tidak terdaftar di DPT atau daftar pemilih tetap. Yang kedua yaitu faktor internal. 1. Mereka tidak percaya pada mekanisme demokrasi dan tidak mau terlibat di dalamnya. Yang kedua, karena sikap pemilih yang apatis di mana mereka tidak mau ambil pusing dengan yang namanya pemilu. Yang ketiga, karena adanya faktor pekerjaan, yaitu sebagian masyarakat bekerja di sektor informal. Yang keempat, karena pemilih sedang berada di luar daerah atau ia sedang merantau. Untuk pemaparan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Beta, kepada saudari dipersilahkan. Saya akan memaparkan materi tentang dampak golput. Yang pertama, lunturnya rasa nasionalisme. Kemudian, dapat merusak tatanan demokrasi di Indonesia yang sudah berjalan selama ini. Hal tersebut berkaitan juga dengan dampak berikutnya, yaitu dapat menghancurkan jalannya demokrasi itu sendiri. Kemudian, dampak negatif bagi negara, terutama dalam kemampuan negara yang nantinya dikira tidak dapat mengajak masyarakat yang di bawahnya untuk aktif dalam menggunakan hak suara mereka. Dampak berikutnya ialah berdampak pada segi sosial dan arah kebijakan negara. Untuk pemaparan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, cara pencegahan golput. Cara pencegahan golput terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, memilih dengan menggunakan teknologi. Yang kedua, menutup tempat wisata di saat pemilu. Yang ketiga, membuat database orang-orang yang bukan tinggal di daerah. Yang keempat, membuat TPS khusus mahasiswa. Dan yang kelima, membuat TPS Lucky Draw. Untuk lebih paham mengenai golput, mari kita simak video wawancara berikut ini. Memang fenomena golput tidak bisa dipisahkan dari yang namanya pemilihan umum. Tentang sah atau tidaknya, mungkin ada beberapa pandangan. Kalau menurut masyarakat yang begitu menjunjung tinggi demokrasi, hal itu sangatlah bertentangan. Sedangkan masyarakat yang tidak acuh terhadap demokrasi, mungkin menurut mereka itu biasa saja. Terkait dengan golput,
sikap untuk tidak memilih, baik dalam pemilihan legislatif maupun yang terakhir tahun 2020 kemarin adalah pemilihan kepala daerah. Tentu ini merupakan hal yang sangat merugikan bagi masyarakat. Tapi alhamdulillah di Lengayang persentasenya tidak begitu tinggi. Dalam artian ketika pelaksanaan pemilihan dilaksanakan, masyarakat antusias untuk datang ke TPS karena ini merupakan kerjasama yang solid dari penyelenggara, baik dari Bawaslu, dari KPU, ya, untuk mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kecamatan Lengayang. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Ada faktor dari dirinya sendiri maupun dari luar. Hal ini ya sebaiknya jangan terjadi karena hal ini bisa merusak tatanan demokrasi negara kita. Dan hal ini sebaiknya dicegah atau dihindari supaya kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjadi hilang di lingkungan masyarakat kita. Golput adalah bukan salah satu hal yang baik untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di negara kita. Kemudian golput juga bukan suatu hal yang dibiasakan. Kalau dapat golput itu dihapuskan dari republik ini. Jadi sudah jelas golput melanggar sebuah konstitusi, ya. Aturan atau regulasi yang ada pun di republik ini tidak mengendaki satu pun ada kata-kata golput adalah baik tidak. Kalau menurut Bapak, golput itu sebaiknya tidak terjadi karena itu akan mengurangi hak pilih kita sebagai warga negara untuk menentukan pilihan pemimpin ataupun wakil-wakil kita di legislatif ataupun mau eksekutif di pemerintahan daerah ataupun negara. Nah, jadi golput bukanlah solusi. Negara membutuhkan perubahan ke arah yang lebih baik. Golput adalah golongan orang yang pesimis, tak kalah bahayanya dengan goltap, golongan hitam. Maka ayo memilih, jauhi golput. Maka negara Indonesia menjadi negara yang utuh, aman, dan sejahtera. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan yang kami ucapkan, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.